adalah oleh imam besar masjid di pihak kelola panitia Bilal. Maka seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam masjidnya kami pulang kepada Bilal. Walaupun kami pulang kepada Bilal, apabila lekayong natakalan satu tetesan darah, apabila lekayong natakalan tidak biru, yang dia ulama tadi buat biru, biru tidak cepat, biru darah cepat. Dibagi sedot pada keperluan alat untuk pembersih jauh kanannya. Loba di dalam ibadah. Yang mulia yang terhormat para alim ulama, para ulama, seluruh para hadirin sidang yang Jumat sebagai tamu Allah yang dirahmati Allah. Sidang jamaah yang terhormat, Allah menciptakan akhir daripada perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia. Apakah akhir perjalanannya syurga atau akhir perjalanannya adalah neraka? Sebagai insan yang beriman, pasti ingin dan kepingin untuk masuk dalam syurga Allah yang sangat indah. Akan tetapi bagaimanakah konsep dan resepnya untuk bisa dan mampu dan yang masuk dalam syurga Allah yang sangat tinggi? Seorang ulama imam besar Abu Lis, beliau mengatakan, man arada an yanala hazil karamat fa'alaihi an yudawima ala khamsati asya'a. Siapa saja yang ingin untuk masuk dalam syurga Allah, perlulah tiket konsep dan resepnya 5 macam syarat untuk masuk dalam syurga Allah yang tinggi. Yang pertama kata beliau, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, menjaga dan menjaga diri daripada seluruh kegiatan perbuatan maksiat. Apakah maksiat tersebut yang digolongkan dalam maksiat dosa kecil atau lebih-lebih lagi itu adalah dosa besar? Bandung yang sifatnya dosa, apakah dosa umum atau dosa raya, berbeda dosa bandung budaya tinggalkan? Itu merupakan kunci yang pertama untuk masuk dalam syurga Allah. Lalu bicara dosa kecil atau bicara dosa besar. Dosa umum yang kita lakukan kadang-kadang adalah cuma sepantas seluruh yang dengan orang, pakaian dengan orang, dan lain sebagainya. Akan tetapi termasuk di dalam dosa adalah kita yang meremehkan dan mengentengkan jadwal daripada sembahyang. Asyik membuat negeri sembahyang tempat pada awal waktu, tetapi kita yang mundurkan dengan tanpa ada alasan apapun, yang juga merupakan dosa yang mulai kita yang pikul sampai yaumul kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi Rasul menyatakan, man tahawana, seorang yang mengentengkan sembahyang, mengenteng karena bertelan waktu daripada waktu awal
ada dalam entengkan memang sama sekali kita yang mana lakukan sembahyang, so yang enteng sembahyang Allah nak azab dengan mencabut berkat umum. Apabila azab yang diberi Allah kepada gara-gara betul sembahyang mencabut berkat umum, mungkin penerimaan daripada kita adalah biasa-biasa saja. Karena anak terasa itu sebagai azab yang mencabut adalah berkat umum. Yang penting makan mentang siang, minum mentang siang, jah barang pahoho yang kaya mentang siang, tidur dengan nyanyi, segala aktivitas kenanya mentang berjalan dengan lancar, maka berkat umum yang dicabut oleh Allah yang terasa itu sebagai azab. Padahal pandangan agama, pandangan Allah, azab yang paling besar adalah azab dicabutnya berkat umum. Apabila Allah dah dicabut berkat umum, maka kita seakan-akan kita adalah bangkai yang berjalan di hadapan Allah. Na'udzubillah. Kita baru kita kira azab. Waktulah wadai semayang duhur ini mohon tabung batau. Telan masa itu mohon bakmin berkuno. Telan semayang maghrib itu mohon bakmin berkuno. Limpah wadai telan semayang limpah duhur di bedah bakuka. Sehingga mana anda tentukan puluhan berjalan di kalan lingkup yang baru kita terasa inilah azab. Maka apabila azab yang memilih Allah dirasa oleh jasmani kenanya, seakan itu bukan adalah azab daripada Allah. Jemaah yang terhormat, juga di antaranya kemaksiatan yang selalu kita kerjakan adalah kita tidak pernah hadir dalam majlis taklim, dalam pengajian hidayah, dalam pengajian di balai pengajian, dalam pengajian majlis taklim, mana pernah hadir, selalu kita dalam absen. Apabila kita luput daripada pengajian, sehingga jasmani kita yang kosong daripada ilmu, ibadat apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kosong? Pakaian kita yang pakaian najis, karena hanya ilmu yang kita miliki untuk bersuci. Makanan yang kita yang konsumsi najis, minuman yang kita yang minum najis, bahkan jangan najis pakaian, minuman, makanan, sampai kadang-kadang jasmani kita yang menajis. Bahkan menajis jasmaninya karena dia kita yang hanasa wadai mana hadas. Hana ilmu tentang mandi hadas besar, mana tapi ilmu hana, sehingga anggota tubuh kita yang hana teruk benangi, sehingga apabila jasmani kita yang hana suci daripada hadas besar, ibadat itu yang bisa dilakukan dengan tubuh yang selalu dalam kotor. Yang kadang-kadang kemungkinan bakurnya duduk di atas lantai masjid dalam keadaan tubuh kita yang menajis, karena kita yang hana sempurna dalam banding hadas besar. Ini diakibatkan adalah oleh kitanya hana mengikuti pengajian dimanapun ada pengajian. Yang kedua, ayyarudnya bil yasiri minan dunya. Yang kedua, sebagai konsep untuk masuk dalam syurga Allah, kitanya sebagai orang yang beriman harus rida mengandai ke Allah dengan ekonomi yang sempit, dengan harta yang sedikit yang diberi Allah kedaya daripada dunia. Kitanya sebagai orang yang beriman, Allah nunggu di dalam kesempitan. Bahkan pada Allah nak pegang alam dunia, Allah nak menjanji bahagia, hai dunia, tutayiki, tukadiri awliyai. Hai dunia, kamu sempit, kamu susah, kamu menderita wali dalam dunia. Bahasa wali Allah apabila kita yang perlu kalimat bahasa yang tinggi, wali
Dapatan bajunya wali itu adalah para awliya. Dapatan wali itu adalah para ulama. Dapatan tingkat paling bawah wali itulah kita orang yang beriman. Maka apabila kita nyatakan dan beriman, maka kita harus rela hidup di dalam kemiskinan. Maka yang dicari oleh Allah maknanya sebagai orang yang beriman adalah ayyarabiyah, berilah hati, membangun hati kedaya ke Allah, karena memang kemudian kedaya orang yang beriman dalam kondisi dalam kemiskinan. Di Indonesia 2019 2020 urun terdaya di Indonesia adalah Budi Hartono dan Michelle Hartono, Po Udang-Udang, memiliki kekayaan 13 miliar dolar. Siapakah dia? Di luar daripada Islam. Maka karena demikian kekayaan orang Islam, apabila kita yang memegang persentase kekayaan orang Islam dan kekayaan orang kafir, sungguh 50% di bawah kekayaan daripada orang Islam, orang kafir. Orang Islam dan kaya nasi, tetapi apabila persentase kekayaan kafir, maka lebih tinggi kekayaan kafir dibanding dengan kekayaan orang Islam. Maka yang dicari, yang dituntut oleh Allah Taala yang adalah kembangan hati kita yang sedikit ekonomi. Maka karena demikian, kita yang umat Islam, umat yang berada di bawah garis kemiskinan, karena Allah memberat dan menderita oleh kita supaya kita menyapanya merempoknya di orang akhirat. Salah seorang ulama, salah seorang sahabat baginda Rasul, Salman Al-Farisi, beliau adalah seorang orang anak gubernur. Pada Salman Al-Farisi gelingo berita karena Nabi akhir zaman Muhammad yang di Makkah, maka Salman berangkat dari Persia menuju ke Madinah untuk mencari baginda Rasul. Maka waktu itu merupakan baginda Rasul kepegang Salman lalu ingin nama Islam. Najamul baginda Rasul Salman kata anak gubernur. Apabila kata Salman datang dalam Islam positif, pakaian harus telanjang, sandal telanjang, kendaraan telanjang, harus mau hidup di dalam kemiskinan. Salman menjawab, siap ya Rasulullah. Maka selesai mengucap dua kalimat syahadat, pakaian kemewahan sebagai anak gubernur disebut oleh Salman Al-Farisi. Kendaraan sebagai kendaraan anak pejabat disebut oleh Salman Al-Farisi. Maka hiduplah Salman Al-Farisi dalam Islam hidup dengan penuh penderitaan sama dengan sahabat-sahabat yang lain yang bukan anak daripada seorang gubernur. Maka karena demikian lalu kacerna dan juga dalam Islam punya bersih tajak dalam kafir. Apakah wadah kita yang pada dalam kafir pasti kaya? Belum tentu. Maka karena demikian posisi yang akan dipilih Allah adalah sebagai iman, dan posisi yang dipilih Allah adalah sebagai orang yang jabatannya kemiskinan, maka kita rangkul dua kalimat tersebut, iman dalam kemiskinan, supaya kita tidak mudah dan bakal berbuat senang di yaumil qiyamah. Yang ketiga, ayyakuna harisan 'ala ta'at, sebagai resep untuk masuk syurga Allah. Yang lain pegang oleh Imam Abu Lis adalah lomba atas berbuat taat. Ibadat kedaya lomba dalam bahasa ujumuh kedaya dalam ibadat. Ibadat wajib siap kita lakukan, ibadat sunat pun jangan kita tinggalkan. Pesta di kedaya. Lihat tabuh lapinya terkelih muka terkelih kuda. Kali sedia menu diadu meja dengan nampak ayat yang sialumo, yang umur, yang umamah, yang kuat, yang boleh segala macam. Mulai daripada ayat dengan kuda tabuh kulit yang mustawa ayat pun yang lembut wadai kita yang tabuh alat lampian. Nampak macam itu ada macam mana menurut
dua buah ternyata tidak selera dengan rasa makanan. Anak minum biapa urung selera dengan kapunong menu kalengkap dua buah bantah punya karena selera jauh uyup kursi atau uyup meja. Yang lainnya cuma kena yang mbak dajak pak Perancis meja hidangan di acara pesta. Masa bohayan Tuhan sesat anti kena yang mbak tabuk kamu dalam pingan. Begitulah juga kena yang berlomba dan cuma kena yang dalam ibadah. Orangnya sama-sama kena yang mandung hadir dalam masjid. Masjid yang kita cintai yang adalah oleh imam besar masjid pihak kelola Pak Panitia Pak Bilal. Maka seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam masjid yang kami pulang kepada Bilal. Walaupun kami pulang kepada Bilal, apabila kita yang nakakalan satu tetesan darah, apabila mereka nakakalan tidak biru yang dia ulama hak tadi Pak biru, oi biru tidak cepat, biru darah cepat. Bagi sedot pada keperluan alat untuk konversi jauh kanannya kita yang loba di dalam ibadah. Idanya di kampung nada buka pengajian selesai maghrib. Nah pengajian dari maghrib sampai Isya kira-kira sekitar jam atau sejam. Lalu lam kampung kenayong nak urut peningkai. Malam saka dua lepe dan seterusnya. Apabila kita yang gara-gara nak urut meninggal itu pengajian, dengan kita yang pandang ikut golong jumuk dalam ibadah. Baru kira kita yang lomba dalam ibadah meninggal ya meninggal malam apapun malam apabila malam jatah pengajian di Melasa dan kita yang pengajian dah dahulukan selesai pengajian baru kita yang dajak sama dia pak malam yang sudah ditentukan. Bukan tetap berjalan sama dia pun tidak terbengkalai. Yang dukun jemaah bertanya di dalam ibadah. Sidang jamaah yang terhormat, Rasulullah selesai sholat subuh di Masjid Madinah. Rasulullah menghadap kepada makmum para sahabat. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, hai sahabat, so di antara kata yang nak kuasa wajah. Sahabat sebagian besar memberikan jawaban, ya Rasulullah, kurangnya kurang Senin, kurangnya kurang Kamis, kamu mana puasa? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, belum sempat belum niat puasa, kurangnya walaupun ke Senin ke Kamis. Kemudian pertanyaan yang kedua, so di antara kata sahabat belum yang kali yang sahur belum sakit. Sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kita yang mudah sebuah jamuan mana bukis mayang berangkat ke masjid. Paling-paling yang kada sahur orang sakit dan tukir di masjid sama-sama kita yang dia ziarah. Abu Bakar yang jawab, ya Rasulullah, belum sempat belum sahur Abdul Rahman bin Auf langgar anak sehat. Sirah yang masjid itu nama sahabat Abdul Rahman. Kalian ya Rasulullah belum sahur sakit. Yang kedua kita yang lihat Rasulullah SAW di antara kata yang kata bersedekah pak rumahnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, baru terpikir ilmu yang mau masjid pada kita yang bersedekah. Tawahin yang satu baru tahu bersedekah. Abu Bakar yang kedua yang jawab, ya Rasulullah, sirah terpikir ilmu berempahkan sirah ulun minta sedekah. Kalau lebih sedekah, ya Rasulullah ulun bersyukur. Macam pertanyaan baginda Rasul, macam yang dijawab oleh para sahabat non, tetapi Abu Bakar menjawab dengan ada. Maka Rasulullah lebih tinggal kepada Abu Bakar. Abu Bakar ibadah kata hati ini juga ditiup oleh orang-orang yang gadis. Itulah cuma dan lobanya Abu Bakar dalam ibadah. Terbiar dari rumah untuk melaksanakan suatu subuh bersama baginda Rasul, tetapi beliau
puasa, beliau sempat mengunjungi Abdul Rahman bin Auf yang sakit, beliau sempat memberikan sedekah di dalam perjalanan antara rumah dengan Masjid Madinah. Itulah harisu loba di dalam ibadah. Bahkan kita yang hadir Jumat di dalam ibadah tanggal sepedi. Sembahyang jemaah pahalanya 27. Tasmayang zikra dari kita yang 1 pahalanya. Tetapi kita yang mampu taman diri untuk seorang diri dan mampu kita yang tak ikut berjemaah 27. Sementara kita yang bahasa kita yang anak-anak muda. Sementara kita yang muda-muda nak habis saja tersebut. Lamanya legion nada game oleh apabila dia bintang poinnya 10. Kemudian dalam bintang-bintang naik ke bulan tambah. Dia bulan poinnya 100. Karena poin lebih bulan setong maka lebih hana tak baju bintang jauh bulan baju bukan poin situ 3 kau. Ada lain bintang-bintang lain 3 kau situ poin. Padahal game yang kita main adalah tidak ada manfaatnya dunia, apalagi manfaatnya di akhirat. Tidak ada rasa dan konsep yang bisa memasukkan ekonomi yang cuma untuk bawa wadai saja. Tetapi rela kita nyocok cintok poin yang hana makna dan tinggalkan cintok poin yang bagus. Bahkan mereka hantar 27 poin dalam berjamaah, rela kita nyocok 1 poin untuk sembahyang secara pribadi dan sembahyang general dan ikuti secara berjamaah. Itulah kita yang bulan harisun alat ta'at, bulan Jumat kita yang dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ayyuhibbas shalihin wa yukhaliquhum. Yang kedua, kita yang masuk surga Allah apabila kita yang mencintai para orang saleh, mencintai para ulama, dan kita yang bergaul dengan para ulama. Karena kita yang apabila kita bergaul dengan orang saleh, kita bergaul dengan para ulama, akan terbangkit jiwa rohani kita yang lagi jiwa para orang saleh dan jiwa para ulama. Karena di dalam bahasa ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al wa basir qarina. Manusia itu jangan engkau tanya pada manusia apa kamu. Bedanya manusia soka bedanya wa basir qarina. Tetapi lihatlah siapa kawannya. Fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena kawan akan mengikut bagaimanakah sikap kawannya itu sendiri. Maka karena demikian takalan kita yang produksi dari orang takalan pergaulan sehari-hari. Apabila pergaulan kita yang dengan orang pula sawit, mungkin kita yang akan tergiur kita yang dalam pula sawit. Apabila kita yang bergaul dengan orang pula coklat, kita yang pula akan tergiur untuk pula coklat. Apabila pergaulan kita yang dengan orang pula roh takut lau de yang kayak jauh nahon. Hot arah dan menurunkan tolong. Maka karena demikian bila kita yang takut dengan sholihin, bergaul dengan para ulama, mereka akan menyiram hati kita yang keras, hati kita yang telah berkeratan akan dibuat oleh para ulama lewat kita bergaul dengan para ulama. Maka karena demikian istilah kehidupan kita sehari-hari selalulah mendengarkan tutur kata para ulama, selalulah mencium tangan para ulama, dan bergaullah sehari-hari dengan ulama. Beliau dan ulama. Pada kedua pabun, kedua pak baca makan, kita yang hidup baik dengan hamba manapun itu sangat besar. Paling hanya dengan harus untuk satu kebaikan dan menjamankan dengan para ulama. Riwayat mengatakan apabila memang Allah teriradah kita yang masuk dalam surga, boleh saja sebabnya karena namanya nama ulama, karena kehidupannya bergaul dengan para ulama, boleh saja tinggal di kampung ulama. Nyodukno Allah
syarat doa untuk bisa kita tampang dalam surga Allah yang tinggi. Yang terakhir adalah memperbanyakkan doa. Doa yang terbaca itulah doa yang sering kita baca selesai sembahyang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyakkan doa tersebut walaupun sembahyang itu secara berjamaah. Selesai imam membaca doa, kita tak ulang-ulang doa kembali secara pribadi. Siratanya uang pandang kegiatan apa kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah 5 konsep yang dianjurkan oleh Imam Besar Polis supaya kita bisa masuk dalam surga Allah yang tinggi. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Ada segala kekurangan, Tuhan yang Maha.